Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Beliau dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sama sekali tidak terlena, tidak terbuai dengan kehidupan dunia. Sekalipun beliau sangat mungkin untuk bisa mencapainya. Beliau adalah seorang raja, beliau adalah sekaligus seorang presiden, beliau adalah seorang pemutus kebijakan. Tapi beliau tidak jadikan itu sebagai sarana untuk terbuai di dalam kenikmatan dunia. Bukan semata-mata karena beliau memang hidup di zaman lampau yang banyak dengan keterbatasan. Tidak. Banyak orang kaya raya waktu itu. Sama sekali tidak sulit bagi Nabi SAW jika beliau memutuskan untuk memiliki lifestyle seperti kebanyakan orang saat ini merasa punya kesempatan, maka dia akan ambil secepatnya untuk bisa terlena di kehidupan dunia. Di zaman kita sekarang ini betapa banyak yang bahkan menjual harga diri atau bahkan akidahnya demi mendapatkan secuil dari kehidupan dunia. Dan inilah yang pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih beliau telah menyatakan, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bergegaslah kalian untuk beramal sebagai bekal kehidupan akhirat. Bergegaslah kalian untuk beramal sebelum datang bertubi-tubinya fitnah ketergelinciran. Akibatnya, seseorang di pagi hari masih dalam keadaan mukmin, namun di sore hari telah berubah menjadi seorang kafir. Tidak sampai 24 jam. Pagi mukmin, sore menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari masih mukmin, keesokan pagi juga belum sampai 24 jam, ia telah berubah menjadi kafir. Kenapa? Mengapa sedemikian dahsyat? Dan bagaimana begitu cepat? Kata Nabi SAW di penghujung hadis ini, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena ia menjual agamanya sekedar untuk mendapatkan kesementaraan hidup dunia. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Kita harus sering bercengkerama, dekat, bersahabat dengan segala bentuk kesederhanaan. Bukan berarti seseorang itu tidak boleh kaya. Bukan bermakna bahwa Islam mengharamkan seseorang untuk menjadi saudagar kaya raya, tajir melintir katanya. Tidak. Tapi jadilah seorang saudagar yang kaya dan menghabiskan kekayaan di jalan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di jalan ketaatannya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang tertipu dengan kehidupan dunia, terlalaikan dengan gemerlap pesona dunia, maka ia akan menjadi hamba yang merugi. Dia tidak dapat yang abadi di dunia, dan dia tidak akan mendapatkan bahagia di akhirat. Maka Rasulullah SAW sebaik-baik teladan bagi kita, obsesi tertinggi beliau adalah kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi, tiada henti. Disebut hari akhir karena tidak ada penghujungnya. Kalaulah beliau itu makan, minum, berpakaian, menjalankan keseharian, semuanya hanya dengan predikat cukup sekedar untuk menyambung hidup, kemudian beliau fokus, konsentrasi tinggi, waktu demi waktu, langkah demi langkah, bahkan sekejap mata demi sekejap mata berikutnya, di dalam rangka beribadah, menundukkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Sehebat apapun seseorang, sekaya apapun seseorang, seterkenal apapun seseorang, setinggi apapun status sosialnya, sebanyak apapun followersnya, itu semua tidak bermakna tatkala ajal datang menjemput kita.
Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan sebagai salah satu di antara hukum di kehidupan dunia ini, sunnatullah, ketetapan dalam putaran kehidupan dunia, bahwa yang hidup pasti akan mati. Cepat atau lambat, tua atau muda, sakit atau sehat, berpendidikan atau bahkan tidak berpendidikan, jika ajalnya tiba, itulah yang menghentikan semua kelezatan dunia.